Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Kultum yang kami muliakan, pada hari pertama tradisi Kultum Ramadan ini, saya ingin membahas yang sebenarnya saya sudah tulis, yang menjadi tema sentral tulisan saya pada Ramadan tahun ini. Sekedar saya berbagi kepada jamaah bahwa insya Allah tulisan pada Ramadan ini mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ramadan ke-10. Jadi perjalanannya sudah lebih panjang dari masa kepemimpinan kami, kepemimpinan saya selaku rektor. Tahun ke-10 saya mencoret-coret ini. Jadi judulnya tentang bona fide. Hadirin, mungkin kita tidak sadar bahwa istilah ini sebenarnya sudah sering kita dengar atau akrab di telinga kita. Saya cuma setel supaya terdengar agak canggih. Karena kalau kita menulis tidak terlihat canggih, nanti pembaca pandangnya tinggi. Jadi saya setel bona fide. Orang Inggris mengatakan bona fide. Orang Indonesia mengatakan bonafit. Hebat itu Pak Wayu. Itu mampu membangun perusahaan bonafit. Ternyata arti bonafit itu adalah terpercaya. Dia dari lembaga bonafit. Dia tinggal di perumahan yang bonafit. Sering kita bilang. Nah, sementara asli akar katanya yang bona fide itu berasal dari bahasa Latin. Sekedar informasi para hadirin, bahasa Latin itu bahasa tulis, bukan bahasa tutur. Pertama dipakai pada Kekaisaran Romawi kuno. Sampai sekarang sering dipakai sebagai bahasa tulis, khususnya dalam tradisi filsafat misalnya. Nah, bona fide artinya iktikat baik. Itu selaras dengan makna bonafit dalam tradisi masyarakat kita, terpercaya. Karena sesungguhnya keterpercayaan itu selalu lahir dari itikat baik. Percaya ki sama Pak Prof Supardi? Bilang kurang-kurang percaya kak. Atau percaya kak, kenapa? Saya selalu membaca dari perilakunya, dia selalu punya itikat baik. Percaya ki sama orang ini? Bilang kurang-kurang, kenapa? Dia selalu memiliki niat buruk atau niat jahat. Dalam bahasa kerennya sering disebut sebagai mens rea. Mens rea sekarang terkenal sekali karena muncul di Netflix, yang pernah diparodikan oleh seorang komika atau komedian. Sangat viral. Jadi dasar dari rasa mempercayai atau terpercaya itu dari bona fide itu tadi.
Itikat baik. Dan kita paham bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk mengasah bona fide itu. Kenapa? Karena itikat baik itu adalah fenomena hati yang meniscayakan ketulusan, kesabaran, kejujuran, kesediaan untuk berkorban, kesediaan untuk menyumbang di masjid kita, kampus kita, itu bona fide. Yang saya khawatir yang meminta tadi untuk menyumbang, apakah betul sudah menyumbang atau tidak? Karena banyak suara-suara, jangan-jangan yang terjadi bukan bona fide, tapi mens rea. Nomor urut Power Rank 1 silakan cek itu Pak. Sudah, iya. Power Rank 2 tadi saya bela. Power Rank 2 itu di kampus 1. Ya, karena beliau ketua masjid kampus 1. Tapi kalau beliau punya bona fide, menyumbang juga di sini. Ya, tidak bisa hanya di kampus 1 karena Bapak adalah ya pelaku dari bona fide itu tadi. Nah hadirin, mengapa bona fide perlu selalu diperjuangkan dalam diri, diasah? Ada beberapa faktor yang mendasari. Yang pertama, ternyata mempercayai itu lebih murah ongkosnya dibanding mencurigai. Jadi menjadi orang yang terpercaya atau yang mempercayai itu ongkos sosialnya sangat murah. Murah. Tidak banyak menghabiskan waktu. Coba kalau kita melakukan transaksi sosial, transaksi kehidupan, transaksi bisnis. Kenapa Wayu? Kalau kita bertransaksi dengan orang yang terpercaya, itu hemat waktu. Sudah. Mantap Bapak, mantap. Coba kalau orang mau pinjam uang di bank, kreditan. Karena saya lihat ini banyak muka-muka kreditan. Kalau kita dipercaya oleh bank, cepat sekali. Tapi coba yang punya track record, yang tidak terpercaya, panjang sekali. Surat ini, keterangan ini, kepemilikan ini, rekomendasi dari atasan, macam-macam. Jadi mempercaya itu ongkos sosialnya murah, waktu yang dibutuhkan sangat hemat. Jadi transaksi yang sangat bersifat efisien. Bahkan terkadang tidak membutuhkan kertas. Paling tidak dimulai dengan menghemat materai. Tidak perlu beli materai. Karena ya sudahlah. Saya percaya Pak. Enak kita. Coba teman-teman yang rajin membayar kredit, pasti bank datang lagi, mau pinjam lagi Pak. Ya, Pak Prof. Supardi ada banyak kreditnya. Oh sekarang sudah bebas dari kredit. Berarti muka Bapak yang belum bebas karena masih seperti kreditan saja. Enaklah kalau ada senior kita ini Pak Prof. Supardin, karena ya bisa ya menghidupkan situasi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup ini ternyata kalau disadari, pengawasan itu sangat terbatas. Tidak semua ruang-ruang sosial itu punya CCTV. Ini Power Rank 1 di masjid saja kita belum punya CCTV. Kalau di masjid Citraland itu semua lengkap CCTV-nya. Bahkan orang berbicara pun sudah direkam oleh CCTV di sekitar masjid. Iya. Di sini belum. Jadi belum bisa merekam kalau kepala sekolahnya Man Insan Cendekia yang baru bergelar doktor hadir di sini. Nah itu saya lihat dia. Yang sempat viral di medsos saya kan.
Seharusnya Bapak menyumbang banyak-banyak juga di sini. Sudah menyumbang Pak Bro? Tagih. Ya. Oh, viral itu di medsos itu luar biasa itu. Ongkos murah itu, bayarlah itu di sini di masjid kita. Nah, karena ruang pengawasan tidak semua ada CCTV, tidak semua ada polisi, pengawasan berupa sistem itu tidak begitu kuat. Akhirnya yang bisa memastikan adalah terwujudnya iktikat baik, bona fide dalam diri. Nah, itu yang bisa membantu. Nah, selain itu, kalau kita mencermati, ternyata hadirin, dalam praktek kehidupan sosial, aturan-aturan atau hukum kehidupan itu selalu tertinggal dari kompleksitas hidup. Kita hidup dilingkupi oleh hukum, aturan, kode etik kalau di kampus misalnya mahasiswa. Tapi tidak semua bisa mencakupi itu. Di kampus saja yang kecil ini, terkadang kita pusing. Ada pelanggaran, belum diatur itu. Coba kita pikir-pikir apa yang sering dilakukan yang misalnya bertentangan dengan apa yang disepakati sebagai norma sosial, tetapi belum diatur oleh hukum. Nah, yang bisa membantunya adalah iktikat baik kita. Contoh dalam lihat misalnya perilaku kita, PHP itu belum diatur. Seharusnya orang yang suka memberikan PHP, apa itu kepanjangannya PHP? Memberi harapan palsu. Itu menimbulkan perbuatan rasa ketidaknyamanan. Tapi orang yang memberi PHP belum diatur. Apa hukumannya? Yang suka menyinggung perasaan kalau berbicara, itu kan tidak diatur. Iya, yang menyumbang dia tarik kembali. Ada itu dalam masa-masa pilkada misalnya, ngambil kembali semennya, diambil karpetnya, itu belum diatur. Gimana itu? Jadi perilaku sosial kehidupan itu tertinggal dari aspek hukum dan aturan dibanding dengan kompleksitas hidup. Nah, yang bisa mengatasinya adalah bagaimana bona fide itu bekerja dalam diri. Dan yang terakhir, hadirin, bona fide itu sebenarnya adalah alat untuk membangun kenyamanan dan ketenangan batin. Kalau orang yang selalu punya itikat baik, itu tenang perasaannya. Karena dalam dirinya muncul predikat keterpercayaan. Tenang hati. Sementara sebaliknya, orang yang selalu mempraktekkan mens rea, selalu ada berkecamuk dalam jiwanya tentang keinginan untuk melakukan niat jahat dengan modus apapun, pasti tidak tenang. Ya, saya contohkan, mungkin kita juga sudah pernah membaca sebuah perilaku ekstrim. Bagaimana seorang suami yang menyeleweng dari istrinya. Dia berbuat serong dengan perempuan idaman lain. Bagaimana caranya dia melakukan? Dia alasan pergi ke daerah lain atau terbang ke provinsi atau ke kota yang berbeda. Itu modusnya. Caranya membeli tiket. Dan dia betul membeli tiket. Diperlihatkanlah kepada istrinya, bilang, saya mau pergi ke kota ini tiket. Bilang iya. Ternyata dia tidak terbang. Yang dia lakukan pergi ke tempat yang berbeda bersama dengan perempuan idaman lain itu.
Apa yang terjadi? Pesawat dengan tiket yang dia beli itu terjatuh. Dan ini kembali memanas ini cerita karena saya dengar ada kasus dengan pesawat itu yang di Bulu Sarau itu, Pak Arju. Ya, bahwa ada yang membeli tiket mau pergi, terus pesawat ATR itu jatuh, berkeping dan meninggal semua penumpangnya. Menangis-nangislah istrinya. Padahal orang itu tidak pergi. Nah, pertanyaan besarnya para hadirin, bagaimana dia mengatasi kehidupannya pasca jatuhnya pesawat itu? Ya, bagaimana prakteknya Pak Prof Rashid kah? Ya, jadi, ya dia dianggap mati, menangislah terus istrinya, dan saya tidak tahu apa jalan keluarnya. Kenapa? Ini adalah bagian dari wilayah kebiasaan memelihara yang disebut dengan niat jahat. Yang terakhir sekali para hadirin, praktek bona fide itu kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja, tanpa kita harus belajar pada orang yang berduit, tanpa kita harus belajar pada orang yang memiliki status sosial yang tinggi, tanpa kita belajar pada cerdik-cendikia. Modal daripada itikat baik itu adalah ketulusan untuk melakukannya. Ceritanya seperti ini. Seorang mahasiswa yang melewati seorang pengemis. Lalu pengemis itu mengatakan, adik, kasih tongka uang tak kasihan. Terus mahasiswa itu lihat, menderita sekali ini pengemis. Terketuk hatinya. Lalu mahasiswa itu buka dompetnya. Dan di dompetnya hanya berisi uang 10.000. Namanya mahasiswa. Mungkin mahasiswa kere dan ya belum dapat kiriman. Lalu dia mengatakan, ambil mipale ini Pak pengemis, tapi kembalikan Kak setengah, 5.000. Karena mau Kak pakai beli papa buka. Lalu diambil itu pengemis, buka kalengnya, kaleng-kaleng penyimpangan uangnya, dan dia balikkan 7.000, bukan 5.000. Bertanya itu mahasiswa, kenapa 7.000 lebih 2.000? Lalu pengemis itu mengatakan, saya juga ingin bersedekah kepada adik, 2.000. Mahasiswa itu sedang mempraktikkan itikat baik, dan ternyata pengemis yang miskin itu juga punya itikat baik dalam hatinya, bersedekah 2.000 yang uang yang dia dapat dari mahasiswa itu. Dan saya tutup kultum singkat ini dengan sebuah pernyataan bahwa mari kita berusaha untuk selalu mempraktikkan bona fide dalam diri, karena itu selalu terhitung oleh Tuhan. Ada tuh zikir-zikir tak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusik au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi apa yang kita wujudkan yang lahir atau yang kita sembunyikan dalam hati, itu semua pasti menjadi bagian dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah itu bona fide atau mens rea? Apakah itu itikat baik atau niat jahat? Hati-hatilah, karena saat ini juga dia berkompetisi untuk mendominasi jiwa kita. Dan terkadang perbedaannya sangat tipis sekali. Apakah itu itikat baik dari kita, atau justru itu mengejawantah menjadi sebuah praktek niat jahat? Saya tutup dengan sebuah contoh sederhana.
Seorang sekretaris mengatakan kepada bosnya, "Selamat pagi Pak." Itu adalah iktikat baik karena doa, "Selamat pagi." Di tempat lain, seorang sekretaris perempuan mengatakan kepada bosnya, "Sudah pagi Pak." Terjadi perbedaan makna antara "Selamat pagi Pak" dan "Sudah pagi Pak." Yang belum paham perbedaannya boleh tanya saya setelah turun dari mimbar. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.